Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu dengan dia hari ini tanggal 18 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, oke? Oh, dari kamu ya, kamu dan dia. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Yang penting ini pembacaan tentang kondisi percintaan kamu. Bisa jadi energi yang tertarik nanti entah ini energi kamu terbalik ternyata punya dia atau sebaliknya ya. Jadi kalian kondisikan aja, situasikan aja dengan keadaan kalian seperti apa. Bagaimana kondisi antara kamu dan dia hari ini tanggal 18 November 2023. Oke, sulit ini keluar. Paradise. Kemudian ada honoring. Lightning. Camera. A wedding ring. Okay. Paradise. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoy each other. Pesannya di sini adalah cobalah untuk menikmati satu sama lain. Maksudnya itu berbahagialah satu sama lain gitu ya. Berbahagialah bersama gitu satu sama lain. Kembalilah untuk bersatu kembali dalam sukacita perasaan yang kalian miliki. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian sama-sama masih cinta, dan kalau aku lihat dia di sini cinta banget, bahkan di sini ada wedding ring. Dia ingin menikah dengan kamu ya. Dia ingin bersatu sama kamu nih. Di paradise ini aja ada oneness ya. Jadi aku lihat di sini ada playfulness juga. Ada keinginan dari dia itu untuk berbahagia bersama dengan kamu. Cobalah untuk memberi dia kesempatan ya, karena di sini paradise pun itu ya kalian disuruh untuk berbahagia. Jadi kalau diandaikan itu kalau kalian bisa bersama menikmati bersama berdua, kebahagiaan kalian itu seperti di surga gitu ya. Aku belum pernah ke surga tapi diandaikan ya, diandaikan seperti surga kebahagiaan itu. Okay, on the ring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Okay, jadi sebenarnya baik kamu ataupun dia sebenarnya banyak sekali pilihan ya. Dan keputusan apapun yang kalian pilih itu ya diserahkan pada kalian. Baik itu tidak konvensional ya. Dan aku lihat di sini mungkin kalian pernah one night stand, atau mungkin ya kalian itu kayak energinya pernah sesekali ketemu atau pernah sesekali berhadapan secara fisik, atau ya video call paling enggak ya kalau misalkan kalian berjauhan pernah sesekali. Dan kalau one night stand ini berarti ada gairah secara seksual. Ya, aku tahu di sini ya. Jadi gini, baik kamu atau dia, baik itu option dari seseorang. Jadi gini, kamu itu juga sebenarnya boleh kok banyak pilihan ya. Dan dia pun gitu, dia juga banyak kok pilihan untuk dia jadikan pasangan atau untuk kamu jadikan pasangan gitu. Tapi di sini aku lihat ada gairah secara seksual dari dia ke kamu ataupun kamu ke dia ya. Terus juga keputusan itu juga kan diserahkannya oleh kamu masing-masing ya, baik dia ataupun kamu gitu. Cuman ini dipesankan the paradise pertamanya ya, untuk kalian bersama. Cobalah untuk bersama gitu ya, karena itu ada kebahagiaan di sana.
Kemudian ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, and upheaval, transformation. Dan ternyata orang ini tuh kaget ya, baik kamu dengan dia sebenarnya kaget, sama-sama kaget karena tiba-tiba ada perubahan yang mendadak nih dari kamu ataupun dia, atau ada suatu berita yang mengejutkan nih yang tiba-tiba terjadi, atau mungkin ada pergejolakan yang tiba-tiba terjadi, atau mungkin ada transformasi yang terjadi secara tiba-tiba dari kalian. Ya, entah ini sikap, entah ini perilaku, entah ini kebiasaan yang tiba-tiba berubah, yang tadi punya kebiasaan buruk tiba-tiba nggak buruk lagi sikapnya, atau pola pikir, pemikirannya, atau kehidupannya bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi di sini ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan itu kayak nggak diduga-duga. Akhirnya membuat kalian itu terkejut. Seperti itu. Misalkan gini, yang tadinya kalian itu ngebucin, tiba-tiba loh kok nggak menunjukkan kebucinan lagi gitu ya. Kok tiba-tiba justru malah menunjukkan kok kayak cuek, kayak nggak butuh lagi. Seperti itu. Ya, jadi ada yang tiba-tiba berubah. Ya, tiba-tiba berubah. Yang dulu tidak seperti itu kok tiba-tiba jadi seperti itu. Kemudian di sini ada kamera. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Sebenarnya kamu dengan dia ini sebenarnya sama-sama saling mengenang, ya. Dan kalian sama-sama belajar dari masa lalu. Apapun masalah yang pernah terjadi di masa lalu kalian belajar dari itu. Apapun kesalahan yang pernah kalian lakukan, kalian sudah belajar dari itu. Dan di sini ada suatu persepsi yang mungkin kalian tadinya berbeda, sekarang itu kalian udah sama-sama dalam satu persepsi. Cuman karena ada yang sesuatu yang berubah, akhirnya rancu nih. Ya mungkin di sini kamu misalkan yang dulu bucin, terus tiba-tiba ketika dia datang lagi, kok kamu kayak nggak menunjukkan kamu tidak peduli lagi dengan dia. Tidak peduli ya. Terus akhirnya yang tadinya persepsi dia awalnya beda dengan kamu, ketika dia udah sama persepsi dengan kamu, ketika kamu menunjukkan perubahan, transformasi kamu, di sini jadi rancu dia. Jadi bingung. Jadi sebenarnya kamu maunya apa? Kayak gitu loh ya. Tapi jujur sebenarnya baik kamu ataupun dia masih sama-sama saling kecarian gitu ya. Karena di sini ada kamera ya. Masih menciptakan kenangan yang indah ya. Ya kalian masih menciptakan kenangan-kenangan lah di antara kalian ya. Kalian masih suka mengingat-ingat atau flashback apa yang pernah terjadi di antara kalian. Kalian masih saling mengenang lah di sini. Bahkan aku lihat masih saling mencari gitu ya, cari-cari informasi dari sosial media, suka stalking dikit taunya banyak. Nah seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini sudah sebenarnya kalian ini sama-sama saling cinta kalau aku lihat ya. Cuman kayak masih jaim-jaiman atau mungkin ada rasa traumatik, akhirnya berubah sikap. Akhirnya kayak sok-sok gengsi, ya kayak nunjukin nggak mau tapi sebenarnya mau kayak gitu. Ya, karena di sini masih ada wedding ring. Ya, wedding ring, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting, bahkan promise. Sebenarnya kalian ini sama-sama pengen adanya penyatuan. Ya, pengen kalian itu bersatu kembali. Bahkan di sini ada pengen bersatu dalam pernikahan. Karena di sini juga ada koneksi jiwa, ya. Bahkan di sini aku lihat cinta kalian tuh kalau lebaynya tuh dibilang cinta abadi, nah kayak gitu. Ya. Jadi benar-benar kayak yang satu sama lain itu udah mantep cintanya tuh kamu ke dia, dia ke kamu. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sama-sama saling cinta, ada keinginan ingin bersatu bersama dalam suatu pernikahan. Satu sama lain. Cuman ini kayak bermain peran akhirnya ya. Jaim-jaiman, gengsi, ya masih ada ego di sini yang bermain. Aduh, kayak mana nih? Oke, kita lihat dari tarotnya ya.
Five of Wand reverse. Pesan dari Five of Wand ini adalah kalian memang nampaknya harus berhati-hati ya. Untuk mengambil atau kalian perlu mengevaluasi dulu deh setiap situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah apapun dalam hubungan ini ya. Karena di sini ada yang bermain peran nih. Hati-hati, ada yang berbohong, ada yang lain di hati, lain di mulut ya, lain di hati, lain di mulut, lain di hati, lain yang dilakukan. Jadi cara untuk menangani konflik antara kamu dengan dia itu akan mempengaruhi hubungan kalian ya. Jadi aku lihat di sini mungkin kamu itu tidak mengungkapkan perasaan kamu yang sebenarnya terhadap dia. Ya kan? Makanya di sini aku bilang ada yang bermain peran ini. Hati-hati ya. Kamu kayak menekan semua emosi dan justru malah kamu yang frustasi di sini ya, di dalam diri kamu sendiri ya, kamu akhirnya bingung. Dan gini, memang kamu itu punya prinsip gini ya, kamu percaya bahwa kamu dan dia harusnya tuh melihat segala sesuatu dengan cara yang sama dan harus merasakan hal yang sama dengan segala dengan segala dalam segala hal, ribet amat aku ngomongnya. Dalam segala hal agar hubungan antara kamu dengan dia itu berjalan lancar ya. Jadi di sini ada perspektif atau pemikiran atau pola pikir atau prinsip yang berbeda tadinya. Kemudian kamu beranggapan kita itu masih beda pemikirannya, akhirnya kamu masih belum jujur dengan perasaanmu terhadap dia. Masih ada yang kamu tutup-tutupi. Tapi ketika kamu menutup-nutupi, kamu yang frustasi sendiri, kamu yang kecarian juga. Gitu. Ya, oke, energi ini bisa terbolak-balik, bisa ini kamu ataupun dia, atau bisa jadi ini ternyata kalian berdua merasakan hal yang sama. Gitu ya. Jadi kalian kondisikan aja nih kayak mana. Nah, terus juga aku melihat ya, semua perasaan yang kamu pendam di sini ya justru sama sekali nggak ngebuat kamu sehat. Itu kamu sendiri yang frustasi ya, dalam upaya untuk membuat dia dan kamu bahagia atau puas di sini, kamu malah merusak kesehatan mental kamu sendiri. Kamu malah merusak kebahagiaan kamu sendiri. Akhirnya kamu di sini yang kebingungan. Akhirnya kamu di sini yang panik. Akhirnya kamu yang di sini merasa gundah gulana ya, seperti itu, nggak tenang akhirnya. Oke, cobalah untuk menghindari setiap konflik ataupun argumen dan melarikan diri dari konfrontasi yang pada akhirnya akan menyebabkan perselisihan dan kepercayaan dalam komunikasi ya. Jadi cobalah untuk ngomong ya, coba ngomong. Komunikasi yang benar, yang baik, yang jujur, terbuka satu sama lain. Masalah apapun cobalah dihadapi, diomongin bareng-bareng, jangan pakai emosi, jangan ada yang ditutup-tutupi di sini. Kalau aku lihat di sini kalian sama-sama saling cinta kok, cuman ada gengsi aja di sini. Ya, gengsi, baik kamu ataupun dia sama-sama gengsi. Gini, sebenarnya ya terakhir kali ketika kalian bersama itu ya, berarti udah menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan dia itu bertahap membaik loh. Ya, setelah berbagai macam cobaan yang ada di dalam hubungan kalian, ya, tapi aku lihat itu udah mulai membaik. Cuman mungkin di sini entah kenapa ya itu mungkin karena gengsi ini ya, atau mungkin karena masih ada rasa traumatik dari masalah kalian yang kemarin. Akhirnya di sini kamu mungkin merasa kayak ada suatu ketegangan, ya, ada suatu kecemasan yang kamu rasakan ke dia, dan ini kayak mencapai titik puncak dalam hubungan kalian, gitu loh. Jadi gini, mungkin gini ya, dulu misal gini, misal dulu dia ini suka bohong, dia ini suka memutarbalikan fakta, dulu dia ini suka selingkuh, dan ini mungkin terjadi berulang kali. Terus aku lihat kamu mungkin trauma,
ya akhirnya ketika kemarin terakhir kali dia datang dia udah dalam situasi bertransformasi menjadi lebih baik, dia sudah berubah, tapi kamu justru malah yang menunjukkan kamu sudah tidak percaya lagi, sudah tidak menginginkan dia lagi, kayak gitu ya. Akhirnya kamu bersikap, walaupun kamu cinta sama dia, kamu bersikap seolah-olah kamu udah nggak butuh dia lagi, dan kamu uh, ingin mencoba hubungan yang baru dengan yang lain gitu ya. Kamu percaya bahwa kamu bisa lah menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, dan kamu beranggapan bisa bahagia kayak gitu. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Dan aku lihat di sini gimana ya? Kamu kayak secara bertahap bersiap untuk meninggalkan hubungan ini dan memasuki hubungan yang baru gitu ya. Entah ini udah ada calon baru ataupun belum, tapi kamu kayak udah pengen ninggalin dia kayak gitu. Jadi masih ada rasa traumatik dari kamu, sehingganya kamu bermain peran di sini. Kamu nggak jujur sama perasaan kamu. Terus itu juga, ini juga bisa berarti bahwa kamu itu tuh masih diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan ya. Setelah harapan ataupun ekspektasi kamu hilang gitu ya dari kejadian masa lalu kalian ya. Jadi kamu itu punya ekspektasi nih, pengen serius dengan dia, tapi ya karena dia selingkuh, karena dia berbohong, karena dia membolak-balikkan fakta, akhirnya kamu kehilangan harapan kamu terhadap dia. Kamu kayak nggak yakin lagi ke dia bahwa dialah orang yang tepat, dia bisa dipercaya gitu ya. Udah kehilangan itu semua kamu. Jadi kamu bersifat seperti ini akhirnya ya. Dan kamu beranggapan bahwa kayaknya kalau kamu pergi dari dia, kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam suatu hubungan yang baru, ataupun gimana dalam dalam kehidupanmu. Kamu rencananya mau apa nih? Mau single kah? Single seutuhnya, single selamanya, atau kamu mau cari hubungan baru tapi kamu merasa kalau dengan tanpa dia itu kamu bahagia gitu ya. Tapi sebenarnya di sini pun kamu itu kayak ngerasa meskipun kamu berlaku seperti ini gitu ya, kayak tanpa dia kamu bisa bahagia, kamu pun kayak apa ya, kayak sebenarnya nggak ngebantu seutuhnya juga gitu ya. Nggak akan mungkin kamu akan bahagia seutuhnya juga gitu, ataupun selamanya. Ya jadi kalau situasi kamu, walaupun kamu beranggapan, kayaknya aku bakalan bahagia kok tanpa kamu, bisa aku bahagia. Ya sebenarnya juga nggak bahagia-bahagia juga sih gitu. Ya jadi masih ada kebimbangan dari kamu, ataupun masih ada pemikiran realistis lah dari kamu ya. Eh Ya, kayaknya kamu perlu menerima suatu konseling atau bantuan ya dari seseorang, karena di sini apa ya, harus ada seseorang yang memberikan kamu perspektif optimis ya, untuk untuk kamu untuk bisa memperlakukan hubungan ini biar bisa maju gitu loh. Jadi bisa apa ya? Kamu bisa bertindak, jangan mundur dari hubungan ini kayak gitu. Kamu bisa bertahan gitu loh. Kamu butuh bantuan kayaknya untuk mencari seseorang yang bisa memberikan kamu perspektif dan keoptimisan untuk bisa kamu maju gitu ya. Karena di sini kamu udah kayak udah pasrah, kayak kamu itu udah menyerah dengan hubungan ini, dan kamu pun udah menyerah dengan percintaan kamu kayak gitu loh situasi sekarang ini kamu ya. Jadi kayak pokoknya kayaknya kalau udah pisah dari kamu, tidak ada kamu di hidup aku bakalan bahagia. Mau nanti aku menjalin hubungan dengan orang baru ataupun aku akan sendiri, entah dalam jangka waktu berapa lama, kayaknya aku lebih bahagia seperti itu gitu. Jadi kan kayak kamu itu menarik diri, kayak kamu itu udah pasrah, kayak kamu itu udah kehilangan harapan gitu loh ya. Oke, kemudian di sini ada King of Swords. Nih ya, baik kamu dengan si dia ini, sebenarnya kalian itu sama-sama suka karena kalian berpikir bahwa baik ini ataupun kamu ya, kamu itu di mata dia, kamu itu orang yang berintelektual. Secara fisik kamu itu menarik, secara emosional kamu itu bagus, dan kamu pun
suka sama dia pun seperti itu. Kamu beranggapan bahwa dia ini orangnya cerdas. Secara fisik dia menarik. Terus secara emosional dia juga bagus. Itu di mata kamu. Jadi kalian itu sama-sama gitu ya. Jadi gimana ya? Dia itu kriteria kamu dan kamu itu kriteria dia gitu. Baik secara intelektual, fisik maupun emosional ya. Em, aku melihat di sini memang kamu itu berdealing dengan orang yang bagaimana ya? Orangnya itu tidak memihak ya. Dia suka menganalisis, berarti dia ini orangnya pemikir atau mungkin kamu sama dia ini orangnya sama-sama pemikir. Dan orangnya memang bisa dibilang dalam skenario terburuknya orang ini memang tirani ya. Orangnya suka ngegangguin kamu atau mungkin kamu juga suka ngegangguin dia gitu ya. Dan orangnya memang dingin, kamu pun mungkin gitu dingin ya. Dan aku lihat juga dia ini orangnya penyendiri, kamu pun penyendiri gitu. Jadi sebenarnya kamu dengan dia itu sebenarnya cerminan loh, ya. Aku lihat seperti itu. Dan gimana ya? Kalau misalkan ada seseorang yang tidak rasional bagi kalian, itu bisa menjadi apa ya, gangguan gitu deh, gangguan bagi kalian. Makanya di sini aku lihat terkadang kalian itu bermain bermain peran gitu ya, atau gini, kalian itu saling saling cari perhatian kalian itu dengan cara mengganggu pasangan. Kamu sering ngegangguin dia, sering ngejekin dia, dia pun gitu, gitu loh. Ya, atau mungkin kalian ini sebenarnya sama-sama orangnya humoris gitu ya, orangnya suka bercanda kayak gitu, tapi sebenarnya bercanda-bercandanya kalian itu dipikirin, jadi kepikiran ya, jadi dianggapnya serius kayak gitu. Oke, dan aku lihat juga di sini gimana ya, kamu pasangan atau ya hubungan kalian ini kayak kamu itu mendorong gini, kalian itu sebenarnya pengen pengen punya hubungan yang menjunjung tinggi standar kesuksesan. Ya, kalian itu sebenarnya sama-sama pengen mendorong hubungan ini tuh sukses. Ya, dan tercapai, berhasil gitulah ya menjalin hubungan ini. Bahkan sebenarnya kalau kamu pengen ngejalin hubungan dengan dia atau pengen punya keluarga bersama dia, ini pertanda yang bagus kok. Kamu itu berdealing dengan seseorang yang melambangkan orang yang punya jiwa kebapaan. Atau mungkin dia ini memang udah bapak-bapak, kamu berdealing dengan seorang duda. Atau mungkin ini mantan suamimu, bisa jadi ya. Atau kalau bukan duda atau dia bukan mantan suamimu, ya mungkin dia memang punya sifat yang menunjukkan dia ini berjiwa seorang punya jiwa kebapaan kayak gitu ya. Berarti kan mengayomi, bertanggung jawab, terus itu mendidik gitu ya, atau apa, melindungi, menyayangi, menjaga seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi sebenarnya kamu itu berdealing dengan orang yang bagus. Cuman nggak tahu ya. Ya mungkin kalian kan di sini aku bilang tadi kalian masih punya rasa trauma, akhirnya punya sikap yang seperti ini. Jadi mungkin dia punya masa lalu terhadap kamu yang menyakitkan gitu. Entah apa. Hmm, Oke, karena di situ ada Page of Swords. Oke, nanti ya kita bahasnya satu-satu kartunya. Kemudian di sini ada Judgment. Ini bisa jadi kamu atau ini bisa jadi dia. Jadi dalam hubungan ini kamu ataupun dia ini itu mungkin memberikan penilaian yang tidak adil dalam suatu hal. Ya, bahkan dalam satu sama lain. Dan cobalah untuk menghindari saling menuduh atau menyalahkan satu sama lain ya selama konflik ataupun mempunyai tanggapan terhadap suatu masalah. Ya, karena di sini aku lihat kalian saling menuduh. Kalian memberikan apa ya, judge ke pasangan itu bahwa kalau dia punya masalah itu mungkin kalian sering ungkit-ungkit atau mungkin saling, akhirnya kamu menjudge bahwa dia ini orang yang buruk seperti itu. Itu menurut dia tidak adil, itu nggak adil ya. Jadi janganlah selalu menjudge atau menuduh pasangan kalian. Ya, ini bisa jadi kamu ataupun bisa jadi dia. Jadi gimana ya? Jadi pada akhirnya kamu dengan dia ini apa ya, bisa melakukan lebih banyak kerusakan dalam hubungan kalian
Ya, akhirnya bisa jadi kalian akhirnya berakhir hubungannya. Padahal kalian menginginkan hubungan yang sukses, tapi akhirnya malah jadi tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kalian justru malah merusaknya, merusak hubungan kalian sendiri gitu ya. Jadi cobalah untuk tidak saling menyalahkan di sini. Dan kalau di sini judgment, jadi cobalah untuk kamu itu udah deh maafin aja pelanggaran yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Ya, masa lalu biarkanlah berlalu dan berikanlah kesempatan untuk dia berubah gitu ya. Setiap orang pasti bisa berubah kok gitu. Walaupun kita nggak bisa menjamin ya, tapi cobalah untuk memberikan dia kesempatan. Karena aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia ini stuck banget dan cobalah untuk berikan apa ya, kesempatan ya, vitalitas baru atau mungkin mulailah untuk berikan komunikasi yang lugas dan jujur di sini ya. Perbaiki komunikasi, buatlah komunikasi ini intens seperti itu ya. Dan adanya kejujuran dan ketegasan dalam berkomunikasi ataupun mengambil suatu keputusan dalam hubungan ya. Kalau judgment ini juga bisa bertanda berarti ada seseorang nih yang mengkritik hubungan kamu atau berkomentar tentang hubungan kamu dan dia ini di depan umum ya. Jadi kayak berkoar nih, ada seseorang yang berkoar nih tentang hubungan kalian. Terus ini akhirnya kayak ada seseorang yang terpengaruh. Dan sebaiknya dalam situasi kalau misalkan ada yang seperti ini ya, dalam situasi ini sebaiknya kalian mengatasinya ya. Jadi gini, cara mengatasinya itu ya udah ini masalah mereka. Ini hubungan kalian. Kenapa harus mereka yang ikut campur? Ya udah gitu loh. Atasi aja dengan cara ya udah itu perspektif kalian, silahkan kalian untuk berspektif apapun. Tapi ini masalah aku dan pasangan gitu loh. Jadi ini biarkanlah kalian yang tahu tentang pasangan kalian. Biarin orang mau beranggapan apa silahkan terserah. Tapi yang penting kalian di sini menanggapi apa aja masalah kalian dan selesaikan. Dan kalau misalkan ini justru malah kalian mau selesaikan tapi justru malah dipertengkarkan, ya udah maafkan aja permasalahan apapun yang pernah terjadi gitu. Dan saling terbuka, saling jujur dalam komunikasi kalian. Kalau misalkan kalian beranggapan kalau misalkan orang-orang di luar sana beranggapan hubungan ini hancur, hubungan ini jelek, buruk, nggak pantas atau apa, ya itu masalah mereka gitu ya. Nggak usah dipikirin. Yang penting kalian pikirkan adalah hubungan kalian bersama bisa terjalin. Udah itu aja, bisa berhasil, udah itu aja. Pertahankan hubungan ini. Itu judgment ini ya. Sarannya adalah itu. Ya, cobalah untuk tidak saling menghakimi di sini ya. Kemudian Six of Cups. Oh, sebenarnya kamu di sini masih hidup dalam masa lalumu. Jadi sebenarnya dia itu orang yang kamu pikirkan saat ini tuh kamu itu masih selalu kepikiran dia terus kok. Masih selalu bayang-bayang dia itu ada di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Kamu itu masih sering selalu kepikiran dia ya. Kamu itu masih menunjukkan apa ya, hidup di dalam masa lalu ya daripada di saat ini. Kamu saat ini udah nggak rasional deh gitu ya, bisa dibilang. Kalian udah berpisah tapi kalian masih mengharapkan kalian bisa bersama, ya kan dibilang nggak rasional. Tapi ya gimana, ini tentang perasaan ya. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Untuk kalian bilang jangan pikirin lagi, nggak mungkin. Ini tentang perasaan ya. Gimana ya? Aku bilang di sini kalian memang belum bisa terbuka untuk mencintai dan memberikan ruang di hati kamu untuk orang lain juga sebenarnya ya. Kamu belum bisa untuk membuka hati pada orang baru karena kamu di sini masih di hatimu pun masih ada dia. Dan kalau aku lihat ya dari pembacaan-pembacaan sebelumnya juga dia pun begitu, masih ada kamu di hati dia gitu. Walaupun situasi kalian sudah berpisah, belum ada sama-sama yang menginginkan orang baru di sini. Karena di sini memang masih you are the one, sama-sama you are the one gitu. Dia menganggap kamu adalah kamu satu-satunya di hati dia dan kamu pun begitu.
ya. Jadi di sini aku lihat berarti kamu tidak akan pernah menemukan seseorang seperti si dia, si mantan kamu ini, atau dia orang yang kamu pikirkan. Ya, makanya di sini kamu belum belum mau untuk membuka hati pada orang lain. Ya, bisa dibilang apa ya? Belum bisa move on lah, sama-sama belum bisa move on di sini kalau aku lihat ya. Kalau misalkan kalian lihat nih, dia udah ada yang baru, no, dia tidak belum bisa move on dari kamu. Karena di sini aku lihat uh, mau baik dia maupun kamu masih uh, apa ya, masih hidup dalam masa lalu gitu ya. Kamu masih selalu terbayang-bayang oleh dia, dia pun masih terbayang-bayang oleh kamu. Seperti itu. Sebenarnya kalian masih sama-sama cinta, cuman karena jaim ada sesuatu sih ini ya. Tapi ini di sini bermain ego. Udah itu aja sih pesan. Inti masalah dari hubungan kalian ini ya, ego di sini, komunikasi yang masih dimanipulasi itu. Kemudian ada page of sword tuh kan. Jadi sebenarnya masalah kalian ini cuma masalah sepele loh. Ya, tapi akhirnya kalian dalam kesulitan gitu ya. Jadi kamu itu ngerasa kayak ngejalin hubungan ini kok sulit banget ya. Padahal sebenarnya kalau page of sword-nya tegak ini berarti menandakan bahwa em, kesulitan yang terjadi di antara kamu itu karena kamu sering terseret dengan dia itu dalam suatu perselisihan yang tidak berguna atau sepele ya. Dan apa ya, cobalah untuk perjuangkan posisi kamu di hati dia ya dalam masalah-masalah yang sepele ini gitu ya. Dan aku lihat memang isu-isu ini krusial banget ya. Ya mungkin sering terjadi dan sering terungkit gitu. Makanya jadi sampai krusial ini. Dan cobalah untuk menghindari atau membiarkan setiap perselisihan kecil bisa bisa berubah menjadi argumen yang matang. Dan cobalah untuk dapat menunjukkan bahwa gini, salah aku ngomong. Gini, kartu ini nih berarti menunjukkan bahwa ada suatu berita atau perubahan koneksi dari kamu yang justru akan menunda atau membutuhkan waktu lama uh, untuk bisa apa ya berubah, untuk bisa bersama lagi, untuk bisa memperbaiki hubungan. Jadi kayaknya butuh waktu lama lagi. Capek nggak sih kayak gini terus ya? Jadi kalau apalagi kalau aku lihat di sini apa ya? Kalian saling menunggu. Nggak ada yang saling mau memperjuangkan untuk mengusahakan. Jadi nunggu aja waktu sampai waktu inilah yang mengikis ya, mengikis masalah-masalah kalian. Seperti itu. Oke, kalau misalnya keputusan kalian adalah hanya menunggu, ya udah, tapi nampaknya ini berlangsung cukup lama. Oke, nanti cukup lamanya kira-kira berapa? Berapa lama nanti aku kasih tahu ya. Dan aku lihat di sini juga tuh ya. Kan aku bilang tadi kalian satu sama lain itu saling tertarik karena secara intelektual ya. Dan gimana ya? eh Kalian ini memiliki energi yang kayak melayang gitu loh. Sering gampang banget gelisah, gampang banget khawatir, cemas, ada apa tuh, kecemburuan. Akhirnya kayak menduga-duga gitu ya, jangan-jangan dia ini ada selingkuh nih, jangan-jangan dia ini cuma mau mainin doang nih, bla bla bla, seperti itu ya. Jadi akhirnya akhirnya membuat kalian merasa saling apa ya, memiliki batas ya. Terus juga akhirnya kalian sering cemas dalam hubungan ini. Ya, makanya di sini kalian harus mewaspadai konflik emosional yang kalian miliki satu sama lain ataupun pada diri kalian masing-masing. Dan mungkin ya harus sepenuhnya menghindari itu ya, menghindari konflik. Kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian ini sama-sama saling pintar kok. Kalian ini sama-sama cerdas kok gitu ya. Karena di sini kalian kalian satu sama lain itu tahu gitu ya. Kamu itu cerdas, makanya aku suka sama kamu dan dia pun begitu terhadap kamu. Dan aku lihat juga dia tahu kamu berintelektual itu karena percakapan kalian yang uh, apa ya, berbobot gitulah ya. Bahkan nyambung gitu. Entah ngomong apa tahu-tahu nyambung aja. Ya.
Cuman di sini aku lihat memang antara kamu dengan dia ini ada keraguan dalam kedekatan emosional gitu ya. Ada seseorang di sini yang tidak stabil emosionalnya, atau mungkin kalian berdua secara emosional tidak stabil, atau emosional kamu itu, kalian itu suka adet-adetan, hilang-hilangan, suka hilang-hilangan, entah ini kamu ataupun dia. Oke, kira-kira berapa lama nih kalian akan bertengkar atau kalian akan berpisah seperti ini? Kalau Page of Sword itu ada kemungkinan sebulan, ya, sebulan ke depan, ya. Terhitung dari kalian melihat video ini, atau paling enggak itu ya tidak terduga, tiba-tiba gitu ya, sewaktu-waktu gitu. Jadi ada kemungkinan sebulan lagi atau sewaktu-waktu. Jadi dia tiba-tiba gitu. Ya karena ini emosional dia itu kan adet-adetan ya, hilang pergi, datang dan pergi gitu loh secara emosional ya. Bahkan kamu pun gitu. Jadi ya tergantung dari energinya kamu dan dia. Kalau kalian sekarang mau action ya mungkin akan terjadi action ya. Kalau mungkin dia hari ini mau action ya mungkin hari ini akan action gitu. Tergantung energi masing-masing. Tapi ini ada kemungkinan ya sebulan paling lama mungkin, atau ya sewaktu-waktu, tergantung energi kalian masing-masing gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Inilah keadaan percintaan kamu dengan dia hari ini. Kalian masih adet-adetan ya. Jadi tergantung dari energi kalian ya. Kalau misalkan kalian masih mengharapkan dia, jangan sampai kehilangan. Itu aja, hargailah posisi kalian di hati dia gitu ya. Hargailah posisi kamu di hati dia, itu kata kuncinya ya, agar kalian bisa saling bertahan. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.